Bab 516. Kerja sama. Wanita itu mengangkat cadarnya, dan wajah yang menakjubkan muncul di hadapan warrior Yang. Warrior, salah, kamu seharusnya dipanggil Kaisar Pedang, lama tidak bertemu. Wanita itu mengedipkan mata pada warrior Yang dan tersenyum. Warrior Yang tersenyum pahit, tidak menyangka bahwa wanita di hadapannya adalah Siska Yin yang hampir dia lupakan. Aku tidak menyangka itu Nona Yin, tidak heran aku tidak mendengar kabar darimu di wilayah selatan, ternyata kamu datang ke wilayah tengah. Panggil Siska. Siska Yin memelototi warrior Yang, lalu berjalan ke warrior Yang dan tersenyum, kamu belum mendengar kabar dariku, tapi aku sering mendengar legendamu. Satu orang membunuh istana bunga dengan satu pedang dan menghancurkan kuburan leluhur istana bunga. Lalu membunuh wilayah tengah dengan satu pedang dan membiarkan jenius wilayah tengah ketakutan. Suamiku, kamu sangat agung. Memang suami dari keluargaku. Suami. Wajah Broky dan yang lain di samping berubah, tatapan mereka pada warrior yang menjadi lebih buruk. Mulut warrior yang berkedut, dan berkata, Nona Yin, sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu, kan? Suami. Senyum di wajah Siska Yin berubah menjadi keluhan, dan lapisan kabut muncul di matanya. Kamu, bagaimana kamu berjanji dengan ayahku, kamu berjanji harus menjagaku dengan baik. Ada apa? Sekarang ada Sheila King dari Sekte Pedang, kamu akan melupakan keluargaku. Kamu adalah orang yang rendah hati. Melihat penampilan Siska Yin, Broky dan Brody di samping menatap dengan mata besar, rahang mereka hampir jatuh. Inikah putri yang biasanya kuat dan berbuat jahat? Kelopak mata warrior yang juga berkedut, melihat penjahat yang menyedihkan di depannya, api jahat muncul dari tubuhnya. Beruntung, kecemerlangan niat pedang dengan sigap menekannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Yin, bisakah kamu berbicara dengan normal? Aku akui bahwa kamu sangat cantik dan pesonamu lebih kuat dari sebelumnya. Kultivator pedang jiwa pedang dan kecemerlangan niat pedang, apakah menurutmu teknik daya tarikmu berhasil untukku? Teknik daya tarik. Siska Yin mengerjap, lalu terkekeh, dan berkata, kamu bilang aku menggunakan teknik pemikat padamu. Warrior Yang. Oke, kita sudah lama tidak bertemu. Aku punya banyak hal untuk ditanyakan padamu, kurasa kamu juga memiliki banyak hal untuk ditanyakan padaku. Siska Yin tersenyum dan berkata, pergilah, aku tadi baru saja menundukkan hiu pemakan manusia. Setelah hiu pemakan manusia di tanah rawa ini, mari kita pergi ke istananya. Berkata tanpa menghindar, dia memeluk lengan warrior Yang dan berjalan ke samping. Aku punya dua teman. Broky dan Brody, pergi dan bawa kedua teman suamiku ke istana hiu. Ingat, bersikap sopan dan jangan lalai. Kalau tidak, aku akan mencabut kulit kalian. Di bawah tanah rawa, melihat istana mewah di depannya, warrior yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa ada gua di bawah tanah rawa. Melihat istana mewah di depannya, Siska Yin yang memegang lengan warrior Yang, mengangguk, dan berkata kepada seorang pria di depannya yang ditutupi dengan sisik emas, Sarki, tidak disangka, kamu masih bisa membangun istana mewah di bawah tanah. Aku rasa ada banyak harta di dalamnya. Pria bernama Sarki itu terlihat sedikit tidak wajar, karena harta yang dia selamatkan tidak akan menjadi miliknya lagi. Siska Yin tidak peduli dengan Sarki dan berjalan menuju istana dengan memeluk lengan warrior Yang. Di wilayah selatan, Guru Kaisar sudah menerima kabar bahwa wilayah selatan akan kacau balau, jadi mendobrak batas wilayah dan menyuruhku ke wilayah tengah.
Awalnya aku ingin membawamu ke wilayah tengah, karena dengan bakatmu, di wilayah tengah, pasti bisa terbang ke langit. Tapi aku tahu, kamu tidak akan ikut denganku. Jika mengambilmu dengan paksa, kamu akan membenciku selamanya. Di aula utama, Siska Yin berkata pelan. Guru Kaisar tahu bahwa wilayah selatan akan kacau balau. Warrior yang mengerutkan kening dan bertanya. Siska Yin membawa warrior yang menuju rumah harta karun Sarki, dan berkata, tentu saja aku tahu bahwa Julian Luo dapat menjadi raja manusia, atau guru Kaisar membantu. Tetapi kamu dapat yakin bahwa kami dan Julian Luo tidak dalam kelompok yang sama, kami hanya menggunakan satu sama lain. Warrior yang menghela napas dengan suara rendah dan berkata, tujuanmu adalah untuk menghancurkan 6 sekte kekaisaran Qin dan wilayah selatan, kan? Siska Yin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukan hanya itu, tujuan utama kami adalah untuk memulihkan negara. Memulihkan. Warrior yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Siska Yin berkata, ini, mari kita lihat harta apa yang dimiliki hiu pemakan manusia ini. Nah, apa yang kamu suka nanti katakan saja. Kamu adalah suamiku, milikku adalah milikmu. Warrior yang ada banyak harta Sarki, semua jenis rumput spiritual dan batu biji, beberapa senjata hitam manusia, tetapi hal-hal ini sama dengan kediaman Gua Naga Putih, perbedaannya tidak sedikit. Memang senjata terendah yang dia pegang saat ini adalah perangkat dao sesat, hal biasa tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Tiba-tiba, mata warrior yang tertuju pada topeng kristal. Warrior yang berjalan mendekat, mengambil topeng itu, rasanya halus dan lembut. Nama topeng ini, topeng giok. Aku mendapatkannya dari pendekar hitam klan manusia. Di sampingnya, Sarki berkata, ini adalah senjata hitam tingkat menengah, memakai topeng ini bisa membuat orang tidak bisa melihat wajahmu. Dan jika perlu, kamu juga bisa mengubah penampilanmu, tetapi ini menghabiskan energi hitam manusia. Mengubah penampilan. Warrior yang tersenyum kecil, menerima topeng di cincin penyimpanannya dengan tatapan sangat tidak puas dari Sarki, sambil berkata, karena topeng ini adalah senjata hitam tingkat menengah, efeknya seharusnya lebih dari itu. Pada awalnya, manusia mendesak topeng ini, dan bayangan topeng yang tak terhitung jumlahnya meletus dari topeng ini. Bayangan ini memiliki kekuatan serangan dan mereka tidak kecil. Tetapi mereka belum mampu menembus pertahananku. Sarki berkata dengan bangga. Siska Yin berkata, Sarki, kamu pergi untuk mengumpulkan semua hiu pemakan manusia dewasa di klanmu dan biarkan mereka menungguku di luar pintu. Sarki dengan enggan melirik harta di sebelahnya sebelum meninggalkan ruangan. Aku pikir dia sedikit tidak rela. Warrior yang tersenyum. Siska Yin berkata, dia akan bersedia. Jika dia tidak mau, dia akan dibunuh. Warrior yang melirik Siska Yin, lalu berkata, Nona Yin, kamu membawaku ke sini, aku pikir, seharusnya bukan untuk membiarkanku mendapatkan harta karun, kan? Kamu tahu aku tidak suka basa-basi. Ada apa? Katakan saja. Siska Yin mengendurkan lengan Warrior yang, menghadap Warrior yang, dan berkata dengan tegas, aku baru saja mengatakan kepadamu bahwa aku ingin memulihkan kembali negara. Aku harap kamu dapat datang dan membantuku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Kamu bisa mengatakannya jika memiliki syarat apapun, bahkan jika kamu benar-benar ingin menjadi suamiku. Bagaimanapun, sebagai Kaisar Pedang, kamu layak untukku. Dia sangat menyadari daya tarik warrior yang saat ini. Dengan daya tarik Kaisar Pedangnya,
dia pasti bisa memerintah kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi suamimu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Nona Yin, seharusnya menjadi bonekamu, kan? Aku tidak memiliki kemampuan untuk membuatmu menjadi boneka. Siska Yin berkata, selama kamu mau, kita benar-benar bisa menikah, tetapi kamu harus bergabung dengan keluargaku. Ketika negaraku berhasil dipulihkan, anak kita kelak adalah Raja Dinasti Shang. Dan selama kamu berjanji, aku dapat membantumu memperjuangkan gambar alam semesta di wilayah tengah. Warrior yang tidak menolak atau setuju, melainkan bertanya, bagaimana pendapatmu tentangku? Warrior yang tidak percaya bahwa wanita di depannya jatuh cinta padanya dan rela mengorbankan dirinya untuk memenangkannya. Pasti karena merencanakan sesuatu. Masa depanmu. Siska Yin berkata, jika aku mengatakan itu karena aku mencintaimu, aku bahkan tidak akan mempercayainya. Meskipun aku memiliki kesan yang baik tentangmu, tapi belum mencapai tingkat cinta. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak membencimu. Perasaan bisa dipupuk perlahan. Bagaimana jika aku tidak menjadi apa-apa di masa depan, atau mengecewakanmu? Warrior yang tersenyum. Kalau begitu salahkan aku karena buta. Siska Yin tersenyum. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, Nona Yin, sebenarnya, aku rasa tidak perlu untuk menikah masuk ke keluargamu. Jika kamu ingin memulihkan negara dan aku ingin membalas dendam, tujuannya untuk sementara sama. Kalau begitu, kita bisa bekerja sama sepenuhnya, bukan begitu? Bekerja sama. Warrior yang mengangguk dan berkata, karena kamu telah datang ke wilayah tengah, aku pikir rencanamu pasti sangat besar. Jika aku tidak salah, kamu mencoba memulihkan negara di wilayah tengah, bukan di wilayah selatan, kan? Ya. Siska Yin berkata, energi spiritual wilayah selatan semakin menipis, dan pada akhirnya akan ditinggalkan. Warrior yang berkata, jika kamu ingin mendapatkan kembali negaramu di wilayah tengah, kamu harus menghadapi raksasa kerajaan Dinghan, karena raksasa ini tidak akan pernah membiarkanmu pulih di bawah hidung mereka. Nasional. Dalam hal ini, maka kita memiliki musuh yang sama. Dengan cara ini, kita dapat bekerja sama melawan kerajaan Dinghan, bagaimana menurutmu? Omong-omong, kamu hanya tidak ingin menikah denganku, kan? Tanya Siska Yin. Warrior yang berkata, Nona Yin, apakah kamu pikir kita berdua akan bahagia jika kita bersama dengan tujuan kita sendiri? Ditambah lagi, aku sudah punya istri. Aku bilang, perasaan bisa dipupuk perlahan. Siska Yin berkata, adapun istrimu, memangnya kenapa? Ayahku punya banyak istri dan selir. Warrior yang. Setelah beberapa lama, warrior yang berkata dengan tegas, Nona Yin, apa yang kamu inginkan dariku? Aku hanya ingin memberimu bayi. Siska Yin mengerjap. Warrior yang mengerutkan kening, tetapi Siska Yin tersenyum dan berkata, oke, aku bercanda denganmu. Karena kamu ingin bekerja sama, mari bekerja sama. Bagaimanapun, kali ini aku juga ingin merebut peta alam semesta itu. Kalau kita berdua bekerja sama, kita pasti bisa mendapatkannya. Kamu juga ingin merebut gambar alam semesta? Tanya warrior yang. Tentu saja. Siska Yin berkata, jika sesuatu seperti gambar alam semesta jatuh ke tangan Julian Luo, negara macam apa yang akan kita pulihkan? Tentu tidak bisa jatuh ke tanganmu juga karena kamu pasti akan memberikannya kepada Kekaisaran Qin atau Kerajaan Monster Hitam. Tentu saja, sebelum gambar alam semesta mengenali tuannya, kita bisa bekerja sama melawan musuh. Baiklah.
Bersambung.